416 satu anak panah untuk menyegel hasil. Petik 2 titik. Ini seperti mengatakan ada harta karun tak tertandingi di kota yang dijaga dengan baik. Jutaan pasukan mungkin tidak bisa menjatuhkan kota, tapi pencuri ulung bisa mendapatkan harta karun itu tanpa terluka. Petik 2. Ketika Zhao Feng mengatakan ini, mata semua orang berbinar. Cahaya warna-warni melintas di mata Ye Yanyu saat dia memandang Zhao Feng dengan sukacita dan pujian. Rencana Zhao Feng tidak terlalu cerdas, tetapi rantai pemikirannya memungkinkan mereka mendapatkan hasil dengan harga terkecil. The Tower Ring Trio seperti benteng yang kuat dan bahkan jika semua jenius dari 3 sekte ada di sini, mereka akan kesulitan mengalahkan Tower Ring Trio dan itu akan mengakibatkan lebih banyak kerugian. Namun, jika target mereka hanyalah buah esensi pohon Yao, mereka tidak perlu membunuh pohon Yao yang menjulang. HMPH, kekuatan pertempuran pohon menjulang Yao sebanding dengan Origin Core Realm. Siapa yang bisa menerima pukulan? Siapakah yang akan mencuri buah di depan matanya? Apa perbedaan antara ini dan mengirim satu ke kematian mereka? Petik 2. Yu Luo mengejek. Kekuatan pertempuran Tower Ring Trio sangat menakutkan dan tidak ada yang mungkin bisa mengambil satu pukulan darinya. Contohnya adalah darah berjubah dewa sejati yang meninggal sebelumnya. Zhao Feng tersenyum tipis, tidak membalas. Meskipun pikirannya berbahaya, itu 10 kali lebih mudah daripada menyerang langsung Tower Ring Trio. Yu Luo tidak menyukainya dan Zhao Feng terlalu malas untuk menjelaskan. Ini mungkin saja. Meskipun kekuatan pertempuran Tower Ring Trio hampir mencapai level Origin Core Realm, ia tidak bisa bergerak dan karena ukurannya, itu kikuk. Jika kita melepaskan seorang jenius yang cepat pergi, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Ye Yanyu tersenyum dan setuju. Itu benar, titik lemah dari Tower Ring Trio adalah ukurannya yang besar dan kaku. Ia tidak memiliki ketangkasan. Petik 2. Kami bisa mencapai hasil akhir tanpa melawan langsung Tower Ring Trio. Sepertinya kita pernah berpikir salah sebelumnya. Petik 2. Rencana Zhao Feng segera dikonfirmasi oleh yang lain. Para jenius dari sekte spiritual bulan murni tidak terbelakang. Mereka hanya tidak menyadarinya sebelumnya karena mereka sudah bertempur, sedangkan Zhao Feng menonton dari pandangan penonton dan segera menemukan masalahnya. Zhao Feng percaya bahwa bahkan jika dia tidak menyarankan ini, ketiga sekte akan menemukan jalan yang benar setelah mengalami beberapa kegagalan. Memang, Istana Iblis Bulan tidak sepenuhnya mundur dan malah menyaksikan pohon menjulang Yao. Saudari Zhuang, pohon Yao yang menjulang itu besar, tapi kita manusia seperti serangga di depannya. Jika kita melepaskan seorang jenius yang berspesialisasi dalam kecepatan dan kelincahan, kita mungkin bisa mencuri buah esensi pohon Yao. Petik 2. Seorang pria kurus dari Istana Iblis Bulan menyarankan. Ini bisa berhasil. Meskipun ada sejumlah bahaya yang terlibat, itu jauh lebih mudah daripada melawannya secara langsung. Petik 2. Zhuang Wan'er mengangguk setuju. Setelah ketiga sekte mundur, jarak aman mereka mulai merencanakan ulang. 5 tuan sejati dari 3 sekte segera mulai berbicara. Orang yang pergi untuk mencuri buah itu pasti berada di True Lord Rank karena hanya dengan begitu kita akan memiliki kesempatan lebih tinggi. Bagaimana kalau ketiga pihak mengirim True Lord Rank yang berspesialisasi dalam kecepatan dan yang lain akan mengalihkan perhatian mereka? Petik 2. Zhuang Wan'er menyarankan dan 5 peringkat sejati-sejati setuju setelah beberapa pemikiran. Ye Yanyu akan menjadi orang dari sekte spiritual bulan murni. Kekuatan dan budidayanya adalah tingkat atas. Qi Gui akan menjadi orang dari istana tebing hitam. Meskipun dia tidak sekuat Mo Yu, dia lebih cepat. Hanya Zhuang Wan'er yang tersisa dari istana iblis bulan dan bahkan jika dewa sejati yang berjubah darah masih hidup, dia akan menjadi orang yang pergi karena kecepatannya bahkan lebih cepat daripada kecepatan Ye Yanyu. 3 True Lord Ranks melintas di udara dan menjadi gambar setelah menuju pohon Yao yang menjulang. 2 True Lord Ranks dan jenius yang tersisa mulai menyerang dari tepi luar untuk menarik perhatian Tower Ring Trio. Pohon yang menjulang Yao melambaikan cabangnya dan mengganggu bumi, menyebabkan pasir dan batu berterbangan kemana-mana. Namun, kali ini ketiga True Lord tidak bertarung dengan Tower Ring Trio dan malah memanfaatkan kecepatan mereka hingga batasnya. Boom boom boom! Cabang-cabang pohon menjulang Yao hanya bisa mengenai gambar setelah dari True Lord Ranks. Adegan ini seperti seorang pria berotot yang melambai-lambaikan pemukul mencoba memukul lalat dan nyamuk di dekatnya.
Meskipun tampak mudah, hati ketiga jenius True Lord Rank tegang dan setiap penghindaran dipenuhi dengan bahaya. Begitu tertabrak dahan, bahkan akan menjadi roti daging. Para jenius yang bertanggung jawab atas gangguan mulai duduk. Rencananya mudah, tetapi sangat sulit untuk digunakan. Hanya mereka yang berada di True Lord Rank yang bisa mencoba atau yang lain, hembusan angin dari pohon menjulang Yao akan menerbangkan yang lain. Petik 2. Mata spiritual Dewa Zhao Feng melihat situasi dari 3 peringkat dewa sejati. Bahkan ketika Zhao Feng memahami taktik itu, dia tidak mau mencobanya. Pembudidaya alam roh sejati yang normal tidak dapat menahan angin dari pohon menjulang Yao dan bahkan jika mereka bisa, kelincahan dan kecepatan mereka akan berkurang. Hanya 3 True Lord Ranks yang berspesialisasi dalam kecepatan dan kelincahan yang bisa mencoba. Waktu berlalu perlahan dan 3 jenius True Lord Rank mulai memasuki kedalaman pohon yang menjulang Yao. 100 meter pendek pada saat ini tampaknya sangat panjang. Langkah ekstra berarti lebih banyak cabang. Namun, saat mereka semakin mendekat, serangan Tower Ring Tree Yao mulai dibatasi karena takut untuk menyerang dirinya sendiri. Kita hampir sampai. Mata Ye Yanyu tenang saat dia menghindari cabang. Buah esensi pohon Yao hanya berjarak puluhan meter darinya sekarang, tetapi puluhan meter ini sangat dilindungi oleh pohon Yao yang menjulang, hanya menyisakan beberapa celah. Ye Yanyu harus menemukan jalan yang benar untuk mengambil buah esensi pohon Yao dan mundur tanpa cedera. 9 tebasan bulan langit, pedang transparan muncul di tangan Ye Yanyu dan dengan Weng, 8 atau 9 kilatan sinar bulan maju. Cahaya bulan bertumpuk satu sama lain dan menerangi daerah itu. Setelah tebasan ketiga dan keempat, celah kecil muncul di cabang-cabang yang lebih kecil, memungkinkannya untuk lebih dekat ke pohon buah esensi Yao. Pada saat yang sama, kucing pencuri kecil itu menghilang dengan lincahnya di sekitar pohon Yao yang menjulang. Kucing ini luar biasa, para jenius di belakangnya berseru. Ukuran kucing kecil pencuri itu terlalu kecil dan dahan pohon menjulang Yao tidak bisa menghentikannya. Dalam hal kelincahan, itu bahkan lebih baik daripada 3 jenius True Lord Rank dan bisa dengan mudah melompati celah di cabang. Kucing kecil pencuri itu melampaui 3 peringkat dewa sejati dan muncul di depan buah esensi pohon Yao lalu mengunyahnya. Buah esensi pohon Yao seukuran semangka, bahkan lebih besar dari kucing pencuri kecil, tetapi kucing pencuri kecil itu bisa menelannya dalam satu tegukan. Zhao Feng dan Ye Yanyu tidak terkejut karenanya. Kucing pencuri kecil, aku akan memberikan buah itu kepadamu, tetapi kamu harus membantuku mendapatkan 1 atau 2 buah lagi. Ye Yanyu berbalik ke target lain. Buah tadi memang dimakan oleh kucing kecil pencuri. Zhao Feng melihatnya dengan jelas dari jauh. Kucing pencuri kecil itu sedang dalam tahap pertumbuhan dan jumlah harta yang dimakannya bahkan lebih banyak daripada pemiliknya, Zhao Feng. Aku tidak bisa menggunakan kucing pencuri kecil itu lagi kali ini kalau itu menimbulkan kecurigaan Ye Yanyu. Zhao Feng memutuskan untuk meninggalkan grup dan menuju ke bagian dalam dari Tower Ring Tree Yao. Dia berubah menjadi seberkas petir dan menggunakan Tree Flower Treasured Lotus dan kecepatannya tidak terlalu lambat dari 3 True Lord Ranks. Bocah, apa yang ingin kamu lakukan? Ekspresi para jenius dari sekte spiritual bulan murni berubah saat mereka melihat tindakan Zhao Feng. Salah satu gadis ingin menghentikannya tetapi dia tidak cukup cepat. Zhao Feng bahkan tidak memberitahu mereka apapun dan segera maju. Bocah ini sedang mencari kematiannya. Kakak Yuluo, hentikan dia. Seorang gadis di dekatnya yang telah berbicara dengan Zhao Feng merasa tidak mau. Yuluo hendak menolak tetapi memikirkannya, dia menganggukkan kepalanya, tentu, saya akan melakukan yang terbaik dan dapat membantu Ye Yanyu juga. Yuluo terbang di udara seolah-olah dia akan menyelamatkan Zhao Feng tetapi dia tidak menggunakan semua kecepatannya. Mari kita lihat apa yang anak nakal ini mainkan. Yuluo sedang berpikir bagaimana cara membunuh Zhao Feng dan jika Zhao Feng memasuki kedalaman pohon Yao yang menjulang, bisa dipastikan dia akan mati. Senyuman lucu muncul di bibir Yuluo. Namun, Zhao Feng berhenti di batas ofensif pohon menjulang Yao dan tidak melangkah lebih jauh. Zhao Feng membuka mata spiritual dewa dan mata kirinya tampak mencerminkan seluruh dunia. Saat itu juga, Zhao Feng melihat setiap daun dan jalan serta kemana Yuan Qi pergi. Zhao Feng melihat setiap detail kecil dan semua kemungkinan perubahan dikendalikan. Dengan 3 True Lord Ranks mengganggu Yao Tower Ring Tree, itu akan jauh lebih mudah bagiku. Gelombang ketenangan dan kepercayaan datang dari Zhao Feng.
Busur lohu di tangan Zhao Feng tiba-tiba menyala dan dia dengan cepat mengeluarkan anak panah. Rute panah dikendalikan oleh mata spiritual dewa dan sangat akurat. Sebuah panah melesat di langit yang hampir tidak bisa dilihat dengan mata telanjang dan ditembakkan melalui celah di antara cabang-cabang. Panah lohu melesat ke tengah pohon menjulang Yao. Setelah beberapa putaran dan tikungan, panah lohu melewati bahaya. Itu seperti perahu kertas kecil yang bisa terbalik dengan pukulan apapun. Panah lohu melewati penghalang dan mulai meredup karena kehilangan kekuatan. Saat kilat menghilang, panah lohu dengan sempurna mengenai buah esensi pohon Yao tetapi tidak merusak daging atau energinya. Bagaimana, apakah dia melakukan ini? Petik 2. Para jenius dari sekte spiritual bulan murni termasuk Yu Luo menatap dengan mata lebar. Bab 417 Umpan membunuh peringkat Lord sejati. Para jenius dari 3 sekte yang memperhatikan tindakan Zhao Feng linglung. Panah Zhao Feng saat itu bisa dianggap legendaris. Rasanya seperti ikan yang menghindar melalui cabang pohon Yao yang menjulang dan menemukan jalan kehidupan setiap kali ia tampak tersudut. Setiap serangan dari pohon menjulang Yao dapat menghancurkan mereka yang berada di alam roh sejati dan di lingkungan ini, panah Zhao Feng mengenai targetnya. Keterampilan memanah seperti itu bisa membuat pemanah normal terlihat kagum. Mencapai target tidak terlalu sulit karena mata spiritual Tuhan saya, tetapi kesulitan sebenarnya adalah tidak merusak buah. Setetes keringat dingin muncul di kepala Zhao Feng karena kelelahan. Jika buah esensi pohon Yao rusak, maka panah Zhao Feng tidak akan berguna tidak peduli seberapa terampilnya itu. Jika terlalu banyak energi yang digunakan, lohu arroh akan jatuh di tengah jalan dan tidak mengenai target. Sebaliknya, jika kekuatan petir pada panah terlalu banyak, itu akan menghancurkan buah esens pohon Yao. Zhao Feng harus mengendalikan semuanya dengan sempurna dan bahkan menyesuaikan lohu arroh dengan mata spiritual lotnya di tengah jalan. Zhao Feng menghela napas tetapi tidak menarik kembali lohu arroh. Selama Zhao Feng menaruh energi di dalam busur lohu, dia bisa membuat panah lohu kembali. Secara teori, karena panah lohu telah menembus buah esensi pohon Yao, itu akan mengembalikan rampasan perang juga. Ini adalah cara aman Zhao Feng untuk mendapatkan buah esensi pohon Yao. 2 faktor diperlukan untuk mewujudkannya. Kontrol mata spiritual dewa dan 3 sekte diperlukan untuk mengalihkan Yao pohon menjulang. Tanpa bantuan 3 sekte, pohon menjulang Yao akan mengganggu Zhao Feng di tengah jalan. Saatnya mendapatkan upah saya. Zhao Feng mengungkapkan ekspresi harapan. Anak panah saat itu ditujukan ke buah. Sekarang dia harus mendapatkannya kembali. Kesulitan mendapatkan buah kembali sedikit lebih mudah dari sebelumnya karena kekuatan panah pertama harus dikontrol dengan sempurna. Terlalu banyak tenaga akan menghancurkan buah dan terlalu sedikit tidak akan mencapai target. Namun, mendapatkan panah kembali tidak memiliki masalah. Buah esensi pohon Yao adalah milik dari pohon Yao yang menjulang dan buahnya akan tahan dari serangan dari pohon Yao yang menjulang dan sebagai gantinya akan diisi ulang. Bocah itu mencoba. Petik 2. Yu Luo, yang datang dari belakang, melihat busur lohu di tangan Zhao Feng lalu ke panah lohu dan matanya bersinar. Dia tiba-tiba mengerti ibu dan anak Zhao Feng, Lohu Bo. Selama Zhao Feng memasukkan sedikit ki roh sejati, panah lohu akan kembali dan membawa buah esensi pohon Yao kembali bersamanya. Semua orang dari 3 sekte juga menyadari ini. Anak itu menggunakan metode ini untuk mengambil buahnya. Beberapa jenius dari 3 sekte iri dan cemburu. Kekuatan hidup yang terkandung di dalam buah esensi pohon Yao sangat besar. Hanya 1 buah saja bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Sederhananya, itu adalah kombinasi dari buah gelas darah dan rumput yang mengembalikan kehidupan dan memiliki energi 50-60% dari keduanya. Itu mudah diserap dan bisa menyembuhkan beberapa luka tersembunyi. Dibandingkan dengan ini, meskipun buah gelas darah bisa sangat meningkatkan kultivasi, kemungkinan besar akan meninggalkan luka dan lebih cocok untuk mereka yang melatih dao darah. Zhao Feng sama sekali tidak menyesal memilih jamur racun bumi yin daripada buah gelas darah dan buah esensi pohon Yao ini jelas lebih cocok daripada buah gelas darah untuknya. Zhao Feng mengedarkan ki roh sejati ke busur lohu. Sebuah cahaya muncul di lohu arroh saat terbang kembali ke Zhao Feng. Zhao Feng menggunakan mata spiritual dewa untuk memastikan itu tidak terkena cabang dan prosesnya jauh lebih mudah daripada menembaknya. Lohu arroh kembali dan membawa buah esens Triao bersamanya. Hadiahnya ada di sini.
Dengan buah esensi ini, saya dapat dengan cepat menembus ke puncak True Mystic Rank dan kemudian setelah beberapa saat, True Lord Rank tidak akan memiliki penghalang sama sekali. Zhao Feng mengangguk puas. Dia tidak perlu mengambil risiko sebanyak 3 peringkat dewa sejati tetapi bisa mendapatkan buah esensi pohon Yao juga. Tepat pada saat ini, sebuah suara muncul dari belakang. Zhao Feng, kerja bagus, saya akan datang membantu Anda. Sukacita dan niat membunuh melintas di mata Yu Luo saat dia menyerang. Mendengar ini, ekspresi Zhao Feng menjadi gelap dan hampir mulai mengutuk. Posisinya saat ini sangat unik. Akar di tanah tidak bisa mencapainya dan cabang dari pohon menjulang Yao terlalu jauh. Ini berarti Zhao Feng bahkan tidak membutuhkan bantuan Yu Luo. Apa yang ingin dilakukan Yu Luo sangat jelas. Yu Luo ini sangat licik. Aye, harta yang sangat berharga akan menjadi milik Yu Luo sekarang. Bocah itu sangat tidak beruntung. Begitu banyak kerja keras yang sia-sia. Petik 2. Para jenius dari Black Cliff Palace dan Moon Demon Palace merasa menyesal dan banyak yang berpikir mengapa mereka tidak bisa menjadi orang-orang dengan keberuntungan ini. Sisi sekte spiritual bulan murni. Para jenius juga memahami niat Yu Luo dan beberapa menganggap ini tidak tahu malu sementara yang lain senang melihat ini. Hehe, belalang sembah menguntit jangkrik tapi di belakangnya bersembunyi Oriol. Petik 2. Kegembiraan melonjak di hati Yu Luo. Dia mengikuti Zhao Feng karena dia ingin menyingkirkannya, tetapi surga tampaknya mencintainya dan memberinya keberuntungan ini. Bunuh Zhao Feng, ambil buahnya dan setelah aku menyerapnya, aku akan bisa mencapai True Lord Rank tahap akhir dengan cepat. Pada saat itu, Ye Yanyu, perempuan jalang itu, harus menatapku. Petik 2. Hati Yu Luo meluap dengan kebahagiaan dan meningkatkan kecepatannya hingga maksimum dan mendekati Zhao Feng. Dengan tahap awal budidaya True Lord Rank, akan sangat mudah untuk membunuh True Mystic Rank yang datang dari sebuah desa. Di matanya, buah esensi pohon Yao sudah menjadi miliknya. Zhao Feng melayang di udara, sementara ekspresinya berubah dan pikirannya berubah. Menghindari Yu Luo mudah bagi Zhao Feng tetapi jika dia melakukan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Oh baiklah, sekarang, Istana Iblis Bulan telah kehilangan 1 peringkat dewa sejati dan sekte spiritual bulan murni terlalu kuat dan mungkin membuat situasi tidak seimbang. Zhao Feng membuat keputusan untuk membunuh Yu Luo. Sekarang masalahnya, bagaimana dia akan membunuh Yu Luo? Dengan menggunakan kartu tersembunyi Zhao Feng, tidak sulit untuk membunuh Yu Luo tetapi kesulitannya adalah bagaimana terus menyembunyikan kekuatannya dan membuat kematian Yu Luo menjadi kecelakaan sehingga tidak ada yang mencurigai Zhao Feng. Membunuh peringkat Lord sejati sudah tidak mudah, terutama jika mereka memiliki perbedaan dalam kultivasi. Di atas semua ini, Zhao Feng harus melakukannya dengan diam-diam. Dalam situasi normal, Zhao Feng bahkan tidak berani berpikir tentang membunuh peringkat Lord sejati sebelum pertemuan naga sejati suci. Mata Zhao Feng berbinar saat dia membuat rencana. Memang, dalam situasi normal, akan sulit untuk melakukannya tetapi bukan tidak mungkin untuk menyalahkan suatu kecelakaan. Zhao Feng terbang kembali ke arah Yu Luo, sepertinya tidak menyadari niat membunuh yang terakhir. Dia juga meletakkan panah lohu sedikit lebih dekat ke tanah. Akar pohon menjulang Yao bisa mencapai beberapa mil dan tak lama kemudian Zhao Feng hanya berjarak 10 meter dari puncak tanah. 10 yard hampir berada di jangkauan serangan akar pohon menjulang Yao. Zhao Feng tidak turun lebih jauh karena dia akan diserang sampai ke akarnya. Buah esensi pohon Yao di tangannya seperti cahaya dalam kegelapan yang pasti akan dilihat oleh pohon Yao yang menjulang. Pada saat ini, Yu Luo hanya berjarak 20 hingga 30 meter dari Zhao Feng yang merupakan tempat yang sangat efektif untuk menyerang. HMPH, orang dusun, mati. Wajah tampan Yu Luo dipenuhi dengan kedinginan dan bengkok. Dia mengangkat tangannya dan pisau bulan transparan yang panjangnya 10-20 meter mengarah ke Zhao Feng. Sosok Zhao Feng tiba-tiba berubah menjadi 2 dan dia dengan sempurna menghindari serangan pedang bulan. 2 Zhao Feng yang tepat melesat ke tanah. Dengan lambaian tangannya, Yu Lao menghancurkan salah satu Zhao Feng dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi panik, jelas tubuh aslinya, dan melaju ke arah Towering Tree Yao. Tidak bagus, begitu Zhao Feng terbunuh oleh pohon Yao yang menjulang, buah esensi pohon Yao juga akan jatuh. Ekspresi Yu Luo berubah secara dramatis saat dia mengejar Zhao Feng. Pada saat yang sama, di sebuah pohon di hutan, Zhao Feng yang tak terlihat bergumam pada dirinya sendiri, "Yu Luo, kamu harus mati." Zhao Feng yang tidak terlihat adalah Zhao Feng yang sebenarnya.
Orang yang menunjukkan ekspresi panik saat itu juga adalah Zhao Feng yang asli. Tetapi setelah dia mengungkapkan ekspresi panik, dia menciptakan Yin Shadow Doppelganger sementara tubuh aslinya menjadi tidak terlihat. Pada titik ini, Yu Luo hampir mengejar Doppelganger bayangan Yin milik Zhao Feng. Zhao Feng menggunakan Eye of Heart saat dia tidak terlihat dan memperbesar keserakahan dan keinginan dalam pikiran Yu Luo. Masalahnya adalah punggung Yu Luo menghadap ketiga sekte dan mereka tidak bisa melihat perubahan di wajahnya. Yang terpenting, tubuh asli Zhao Feng tidak terlihat dan menggunakan pepohonan sebagai penutup, tidak ada yang melihatnya. Yin Shadow Doppelganger milik Zhao Feng menukik ke dalam lubang di tanah dan memudar. Buah esensi Yao pohon saya. Yu Luo telah kehilangan akal sehatnya dalam keinginan dan keserakahan yang tak terbatas dan di bawah mata hati Zhao Feng, dia menyelam ke dalam lubang. Bam 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 sua. Lusinan akar menjulur melalui tanah dan membungkus diri di sekitar Yu Luo. Sepertinya mereka sudah siap untuk sementara waktu. Ekspresi para jenius dari sekte spiritual bulan murni berubah. Yu Luo melolong, tapi teriakannya dihentikan di tengah jalan dan dia dipelintir sampai mati, menjadi pupuk baru. Bab 418 Peningkatan Kultivasi. Adegan di depan mata mereka membuat dua wanita dari sekte spiritual bulan murni menjerit. Para jenius dari Black Cliff Palace dan Moon Demon Palace menarik napas dalam-dalam karena mereka bingung dan terkejut. Bagaimana Yu Luo bisa begitu dekat dengan tanah? Dia mungkin dipenuhi dengan keserakahan, kehilangan akal sehatnya dan secara tidak sengaja memasuki jangkauan akar. Zeze, seorang True Lord Rank ditipu oleh gambar palsu. Jubah anak nakal itu adalah barang yang bagus. Petik 2. Mereka dari dua sekte lainnya jelas-jelas sombong. Kekuatan sekte spiritual bulan murni terlalu kuat dan bahkan jika istana tebing hitam dan istana iblis bulan bekerja sama, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan mereka. Sekarang sekte spiritual bulan murni kehilangan peringkat Lord sejati, kekuatan mereka menurun dan itu menjadi lebih seimbang. Kematian Yu Luo membuat para jenius dari sekte spiritual bulan murni tidak dapat menerima ini. Tetapi itu sudah terjadi dan tidak ada yang bisa diubah. Kemana perginya Zhao Feng itu? Apakah dia ada sesuatu dalam kematian saudara Yu Luo? Mata dua laki-laki dari sekte spiritual bulan murni, yang memiliki hubungan baik dengan Yu Luo berkelap-kelip dengan kecurigaan. Kilatan petir muncul di pepohonan. Tatapan dari tiga sekte mendarat di Zhao Feng. Zhao Feng berpura-pura panik dan mengertakkan giginya, Yu Luo itu ingin membunuhku dan mengambil buah esensi Yao pohon milikku. Apakah semua orang melihat itu? Jadi beginilah cara sekte spiritual bulan murni memperlakukan tamunya? Petik 2. Tanpa mengatakan apapun, dia mulai menyalahkan Yu Luo. Kemana perginya Yu Luo? Zhao Feng dengan cepat mendekati sisi sekte spiritual bulan murni. Ekspresi orang-orang dari sekte spiritual bulan murni jelek dan wajah dua gadis itu putih pucat. Kakak Yu Luo, dia mati dari pohon. Petik 2. Salah satu gadis yang lebih akrab dengan Zhao Feng berkata dengan nada gemetar. Apakah dia dibunuh oleh Yao pohon yang menjulang? Aku hanya meninggalkan doppelganger yang mencoba menyelamatkan diriku. Bagaimana dia bisa mati? Petik 2. Zhao Feng pura-pura tidak mengerti. Ketika Yu Luo meninggal, Zhao Feng bersembunyi di pepohonan dan tidak terlihat. Tidak ada yang melihatnya melakukan apapun. Ini adalah poin pertama. Kedua, punggung Yu Luo dihadapkan pada orang-orang dan perubahan ekspresinya karena Eye of Heart tidak terlihat. Semua orang hanya berpikir bahwa Yu Luo telah kehilangan akal sehatnya dan takut bahwa baik Zhao Feng dan buah esensi pohon Yao akan mati bersama. Maka dia melompat ke depan dan melupakan akar pohon Yao yang menjulang. Tentu saja, masih ada satu detail yang tidak disadari kebanyakan orang. Zhao Feng telah mengambil buah esensi pohon Yao dan melakukan perjalanan dekat dengan tanah untuk sementara waktu. Buah inti pohon Yao adalah inti dari pohon Yao yang menjulang tinggi dan seperti anak sendiri. Ketika Zhao Feng dengan sengaja mendekati tanah, pohon menjulang Yao telah mengumpulkan banyak akar di dekatnya. Semua ini dilihat oleh mata spiritual Dewa Zhao Feng. Adapun ketika Yu Luo mendarat, sejumlah besar akar sudah berkumpul di sana dan langsung membunuhnya. Sisi sekte spiritual bulan murni. Emosi beberapa murid tak terlukiskan karena mereka melihat Zhao Feng masih belum mengerti apa yang sedang terjadi. Menurut logika, Zhao Feng telah mati karena pohon menjulang Yao dan Zhao Feng bahkan tidak ada di sana dan malah menjadi korban. Semua ini terjadi di depan mata mereka. Pertama-tama, Zhao Feng tidak ada di sana.
Kedua, dia adalah korban, dan ketiga, perbedaan kultivasi antara keduanya sangat besar. HMPH, bocah nakal bernama Zhao. Meskipun saudara Yu Luo tidak dibunuh olehmu, kamu masih berperan di dalamnya. Petik 2. Tepat sekali. Jika bukan karena kamu, saudara Yu Luo tidak akan mati. Petik 2. Dua murid yang memiliki hubungan baik dengan Yu Luo berkata dengan sengit. Zhao Feng langsung tidak bisa berkata-kata. Logika macam apa ini? Kalian semua tenang, Zhao Feng juga korban. Jika saudara Yu Luo tidak serakah, dia tidak akan mati. Petik 2. Salah satu gadis yang akrab dengan Zhao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, dan murid dari sekte spiritual Bulan Murni memutuskan untuk menunggu sampai Ye Yanyu kembali untuk memutuskan bagaimana menyelesaikan ini. Bagaimanapun, sekte spiritual Bulan Murni adalah kekuatan yang benar dan Zhao Feng memiliki kesepakatan dengan Ye Yanyu. Bocah, lebih baik kamu menyerahkan buahnya sebelum Sister Ye kembali atau... Petik 2. Seorang pria True Mystic Rank Puncak berkata ketika matanya berbinar mencoba menyembunyikan keserakahan. Dengan puncaknya budidaya True Mystic Rank, dia memiliki peluang besar untuk menerobos ke True Lord Rank jika dia memakan buah Essence Triao. Kesenjangan antara True Mystic Rank dan True Lord Rank sangat besar. Zhao Feng tersenyum dan tidak repot-repot menjawab. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan buah esensi pohon Yao dan mulai memakannya gigitan demi gigitan. Buah esensi pohon Yao seukuran semangka dan Zhao Feng perlu waktu untuk menyelesaikannya. Buah esensi pohon Yao. Nak, beraninya kamu. Petik 2. Kedua pria itu, yang memiliki hubungan baik dengan Yu Luo, meraung dan melompat ke arah Zhao Feng. Hehe, jadi kalian berdua tidak peduli dengan kematian Yu Luo tapi ingin mendapatkan buah esensi pohon Yao sebagai gantinya. Zhao Feng berkata dengan nada mengejek. Ekspresi kedua murid berubah saat mereka menyerang. Salah satu dari mereka mengirimkan pedang cahaya bulan samar, yang bisa menembus gunung, sementara yang lain memanggil gelombang cahaya bulan yang bisa membunuh gerombolan binatang kecil. Suara mendesing. Sosok Zhao Feng menghilang dan dengan kilatan petir, dia muncul di sisi lain, perlahan memakan buah esens Triao miliknya. Kedua murid itu terus menyerang Zhao Feng. Sua-sua, bum-bum. Sosok Zhao Feng berkedip dan tidak peduli seberapa sengit serangan dari keduanya, mereka bahkan tidak bisa menyentuh pakaiannya. 10 napas kemudian, Zhao Feng selesai memakan buah esensi pohon Yao. Wajahnya merah dan aura kehidupan terpancar darinya. Kedua murid itu mengertakkan gigi karena kebencian dan membusungkan diri. Mereka jelas tidak dengan sengaja ingin mengganggu Zhao Feng. Tujuan sebenarnya mereka adalah buah esensi pohon Yao. Namun, kecepatan Zhao Feng telah mencapai tingkat yang luar biasa. Dia bermain-main dengan mereka dan selesai memakan buah esensi pohon Yao sambil dikejar oleh keduanya. Ketika Zhao Feng selesai memakan buah esensi pohon Yao, kekuatannya akan bangkit kembali dan mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk mengganggu. Efek buah esensi pohon Yao memang kuat. Zhao Feng merasa dirinya dipenuhi dengan kehidupan dan seluruh tubuhnya menjadi bersih. Tingkat energi mentalnya memungkinkan dia untuk menyerap jumlah energi maksimum dari buah esensi pohon Yao. Jika itu True Mystic Rank normal lainnya, mereka akan menyia-nyiakan setidaknya 80% dari buah esens Triao atau memakannya secara terpisah. Namun, untuk mempersingkat masalah, Zhao Feng memakan semuanya sekaligus di depan orang-orang. Karena tingkat energi mentalnya yang tinggi, Zhao Feng dapat menyerap setidaknya 60% dari buah esensi pohon Yao, yang memungkinkannya untuk melanjutkan dari tingkat mistik sejati tahap akhir ke puncak peringkat mistik sejati. Pada titik ini, aura Zhao Feng meningkat dengan cepat. Kulitnya segar dan lembut, membuat orang merasa dia semakin muda. Meningkatkan umur dan penampilan adalah efek samping dari buah esensi pohon Yao. Kemampuan sebenarnya dari buah esensi pohon Yao adalah untuk meningkatkan Yuan Qi Zhao Feng. Segera, kultivasi Zhao Feng mulai mendekati puncak True Mystic Rank. Jika itu True Mystic Rank tahap akhir normal lainnya, mereka tidak akan dapat meningkat begitu cepat, bahkan jika mereka memiliki buah esens Triao. Namun, tingkat energi mental Zhao Feng telah mencapai tahap awal peringkat Lord Sejati dan bahkan lebih kuat dari tahap awal yang normal Dewa Sejati. Ketika tingkat energi mental seseorang cukup tinggi, kultivasi mereka juga akan meningkat dengan cepat. Pada titik ini, ketiga Dewa Sejati mencoba untuk keluar dari kedalaman pohon Yao yang menjulang. Cigui dari Black Cliff Palace sudah kusut dan akhirnya mendapatkan satu buah esens Triao.
Zhuang Wan'er dari Istana Iblis Bulan juga mendapatkan buah esensi pohon Yao, sedangkan kucing pencuri kecil dan Ye Yanyu keduanya menerima satu buah esensi pohon Yao masing-masing dan kucing pencuri kecil itu sudah memakan satu buahnya. Namun, meninggalkan kedalaman pohon menjulang Yao lebih sulit daripada masuk. Pohon menjulang Yao meraung dan cabang-cabangnya menyapu, mengirimkan angin yang menakutkan kemana-mana. Bagian dalam pohon menjulang Yao tertutup debu dan tembakan tanah. Akar muncul dari tanah yang membentuk jaring dan memblokir rute pelarian dari 3 peringkat Lord sejati. Buah esensi pohon Yao seperti keturunan pohon Yao yang menjulang dan menyaksikan mereka dicuri di depan matanya adalah sesuatu yang tidak akan bertahan. Untuk membuat pelakunya tetap tinggal, pohon yang menjulang Yao menjadi hampir gila dan bahkan menghancurkan beberapa cabang dan akarnya. Ini berarti bahwa bahkan jika pohon menjulang Yao bisa membuat 3 peringkat sejati tetap tinggal, itu juga akan terluka. Tapi pohon menjulang Yao yang marah tidak peduli lagi. Kita hanya memiliki kesempatan untuk hidup jika kita bertiga bekerja sama. Zhuang Wan'er berteriak dan mengedarkan teknik rahasia iblisnya yang hampir membakar ki jiwa sejatinya. Aura gelap yang aneh mengelilinginya dan melahap setiap serangan dari dunia luar. Teknik rahasia yang sangat spesial. Zhao Feng melihat dengan mata spiritual dewa dan yakin bahwa bidang di sekitar Zhuang Wan'er dapat melahap serangan apapun di bawah alam inti asal dan bahkan serangan alam inti asal yang normal akan dilemahkan sebesar 30 hingga 40%. Itu adalah lapangan kekuatan bulan iblis Istana Iblis Bulan, yang diimprovisasi dari lapangan kekuatan iblis surgawi. Kekuatannya akan berlipat ganda di bawah sinar bulan. Petik 2. Pada saat yang sama, Qi Gui dan Ye Yanyu sama-sama menggunakan teknik rahasia mereka karena hidup mereka bergantung padanya. Ketiga True Lord Ranks ini berasal dari Sekte Bintang 2 dan mereka jelas memiliki kartu mereka jika mereka dapat mencapai kedalaman pohon Yao yang menjulang. Di antara mereka, Ye Yanyu mengeluarkan slip giok aneh yang dia hancurkan dan Dewi Suci berjubah bulan muncul darinya. Apa yang sedang terjadi? Bukankah itu Dewi Bibi bulan suci sekte kita? Petik 2. Itu adalah item pelindung yang dibuat dari para ahli di alam dewa kekosongan dengan menggunakan esensi darah dan material alam dewa kekosongan. Itu bisa memberi Sister Ye 1/10 dari pertahanan Dewi Bibi bulan suci atau 1 serangan. Petik 2. Para murid dari sekte spiritual bulan murni menghela nafas. Setelah menerima perlindungan Void God, Ye Yanyu akan dapat mengulur waktu bahkan melawan orang-orang di alam inti asal. Seperti yang diharapkan dari Sekte Bintang 2, metode seperti itu tidak terpikirkan. Sulit membayangkan betapa kuatnya faksi Bintang 3 dan Bintang 4 akan. Petik 2. Zhao Feng menantikan masa depan. Pada saat ini, Key of True Spirit-nya menerobos penghalang dan memungkinkannya mencapai puncak True Mystic Rank. Bab 419 Kecurigaan. Ketika 3 peringkat dewa sejati berada dalam situasi berbahaya, Zhao Feng telah mencapai puncak peringkat mistik sejati dengan bantuan buah esensi pohon Yao. Karena dia telah memakan buah esensi pohon Yao dengan terburu-buru, Zhao Feng tidak dapat sepenuhnya menyerap energinya. Sumber jiwa sejatinya tidak dapat berkembang lagi karena telah mencapai batasnya. Untuk tidak menyia-nyiakan apapun, Zhao Feng menyegel bagian dari buah esensi pohon Yao di sumber roh sejati bajak laut Watermoon. Di puncak sumber jiwa sejati bajak laut Watermoon, itu lebih besar dan murni dari Zhao Feng. Namun, sumber jiwa sejati ini hampir habis. Tapi setelah kekuatan hidup buah esensi pohon Yao masuk ke dalamnya, itu mulai pulih. Sumber jiwa sejati bajak laut Watermoon bukan hanya penyimpanan kedua. Itu juga bisa terbakar pada saat-saat kritis. Petik 2. Zhao Feng juga tahu ini adalah salah satu kartunya, tetapi tidak ada situasi yang membutuhkan Zhao Feng untuk membakarnya. Membakar sumber roh sejati dan ki roh sejati berbeda. Membakar ki roh sejati akan meningkatkan kekuatan pertempuran secara dramatis dan akan merusak fondasi jika terus berlanjut untuk waktu yang lama, sedangkan membakar sumber jiwa sejati menghancurkan kultivasi sendiri dan membayar harga yang mahal. Peningkatan kekuatan pertempuran akan berubah beberapa kali. Jika seseorang membakar sumber roh sejati terlalu keras, itu adalah penghancuran diri sendiri. Setelah terobosan dalam budidaya, Zhao Feng juga memperhatikan 3 peringkat dewa sejati. Manusia yang tidak tahu malu, tetap di belakang. The Tower Ring Tree Yao melolong marah dan menjadi gila. Itu mematahkan beberapa cabang dan akarnya sendiri untuk menghalangi manusia yang telah mencuri keturunannya.
Seseorang harus tahu bahwa pohon menjulang Yao hampir berada di level Origin Core Realm dan di bawah serangannya yang gila, sangat mungkin itu akan membunuh 3 True Lord Ranks. Di antara mereka, Ye Yanyu menghadapi tekanan paling besar karena dia dan kucing kecil pencuri itu mengambil 2 buah esensi pohon Yao dan paling dibenci oleh pohon Yao yang menjulang. Untungnya, kartu tersembunyinya juga sangat kuat dan merupakan Void God Protection. Dewi berjubah bulan di belakang Ye Yanyu adalah tuannya, Dewi Bibi Bulan Suci. Jika itu adalah alam inti asal yang normal, perlindungan Dewa Kekosongan milikku, perlindungan Dewa Kekosongan bisa sangat melukai atau membunuhnya dalam satu gerakan. Tapi kekuatan hidup dari Tower Ring Triao terlalu kuat dan akarnya mencapai beberapa mil. Petik 2. Ye Yanyu tidak langsung menyerang. Perlindungan Dewa Kekosongan dapat digunakan untuk pertahanan dan penyerangan, dan dapat menggunakan 1/10 kekuatan Raja di alam Dewa Kekosongan. Dibandingkan dengan yang terakhir, pertahanan lebih aman sekarang. Dengan perlindungan Void God, Ye Yanyu bisa bertahan melawan pohon Yao yang menjulang. Bahkan pohon yang menjulang Yao dikejutkan oleh aura perlindungan Dewa Void dan serangannya sedikit melemah. Zhuang Wan'er dan Qi Gui segera mendekati Ye Yanyu dan ketiganya berjuang untuk keluar. Qi Gui juga membawa kartu di lengan bajunya dan dengan berseru, dia meminum cairan misterius yang membuat tubuhnya mengeluarkan cahaya gelap dan menjadi terang seperti hantu. Dengan gigi terkatup, dia mengeluarkan beberapa hantu dari penyimpanan hantu dan dengan lolongan mereka terserap oleh cahaya gelap Qi Gui. Hal ini memungkinkan tubuh Qi Gui menjadi lebih berbasis jiwa hantu dan serangan fisik kehilangan 70% dari kerusakan aslinya. Zhao Feng terkejut dan memperhatikan dengan penuh minat. Meskipun dia bisa melihat beberapa detail, dia tidak bisa memahami prosesnya. Beberapa saat kemudian, 3 True Lord Ranks akhirnya berjuang untuk keluar. The Tower Ring Triao telah membayar harga yang sangat mahal tetapi tidak dapat mempertahankan 3 True Lord Ranks. Lagi pula, kekuatan di balik ketiga peringkat dewa sejati ini adalah Sekte Bintang 2 yang mana salah satu dari mereka dapat menyapu seluruh benua bunga Azure. Tuan Ye Yanyu bahkan adalah raja di alam Dewa Kekosongan. Petik 2. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Dia mungkin keajaiban yang luar biasa di benua bunga Azure. Tapi di antara para jenius yang memiliki sumber daya, keterampilan, warisan yang lebih baik. Dalam setiap aspek, mereka lebih dari level yang lebih tinggi dari 10 klan besar dari benua bunga biru. Karena aku sudah menggunakan Void God Protection, maka sebaiknya aku menggunakan semuanya. Wajah Ye Yanyu menjadi dingin saat dia berbalik dan mengarahkan jari gioknya. Dewi berjubah bulan di belakangnya yang sedikit memudar melintas di udara dan membawa kekuatan yang menghancurkan dengannya. Surga bumi Yuan Qi dalam radius 100 mil langsung mulai berkumpul seperti air pasang dan dewa tampaknya muncul. Hati Zhao Feng melonjak dan bahkan mata spiritual Tuhannya bergetar. Di depan surga bumi Yuan Qi yang besar ini, para jenius yang hadir merasa mereka sekecil semut. Setiap orang merasakan tekanan membebani jiwa mereka. Bahkan sumber energi mental Zhao Feng yang kuat bergetar dan tidak bisa bergerak. Sebuah ledakan keras terdengar di seberang ngarai. Zhao Feng melihat sosok Dewi berjubah bulan berbenturan berat dengan Tower Ring Triao. Pohon menjulang Yao melolong ketakutan dan melindungi dirinya dengan cabang-cabangnya saat itu melepaskan cahaya hijau terang yang berbenturan dengan perlindungan Dewa Kekosongan. Segera setelah itu, sinar bulan yang membakar mata menerangi segala sesuatu dalam jarak beberapa mil dan mengirimkan ledakan gelombang udara sejauh 10 mil. Murid dari 3 sekte semuanya menggunakan Ki Roh Sejati atau teknik rahasia untuk melindungi diri mereka sendiri. Kekuatan yang sangat menghancurkan, hanya sisa-sisanya yang bisa membunuh peringkat manusia sejati yang normal. Petik 2. Zhao Feng mengedarkan Key of True Spirit-nya dan membentuk lapisan petir di sekelilingnya. Namun, bahkan saat itu dia merasa sulit untuk diblokir. Dari para jenius dari 3 sekte, lebih dari setengahnya berada di puncak True Mystic Rank dan mereka memiliki teknik atau senjata rahasia mereka sendiri yang memungkinkan mereka untuk memblokirnya. Gelombang berlangsung selama 3 tarikan napas sebelum melemah dan semua orang menghela napas dan melihat ke atas. Mereka melihat bahwa segala sesuatu dalam jarak 10 mil tertutup asap. Pukulan saat itu sudah cukup untuk menghancurkan kota kecil saat itu dan ini masih terjadi ketika perlindungan Dewa Void telah kehilangan lebih dari setengah kekuatannya. Di bawah puncaknya, pukulan darinya sangat mungkin untuk membunuh penguasa alam inti asal. Sou. 3 True Lord Ranks terbang kembali dan berkumpul kembali dengan jenius masing-masing.
Langkah itu cukup untuk melukai Yao pohon menjulang, tapi tidak cukup untuk membunuhnya. Ye Yanyu bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan hidup dan tubuh dari pohon menjulang Yao terlalu kuat dan akarnya tersebar beberapa kali dengan yang terdalam turun 10 mil. Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan melihat bahwa satu area dari pohon menjulang Yao hancur. Bahkan satu sisi dari pohon menjulang Yao dipenuhi dengan luka. Meskipun itu tidak cukup untuk membunuh Yao pohon yang menjulang, satu sisi dari itu terluka dan ada cacat. Hati Zhao Feng tergerak. Item paling berharga dari pohon menjulang Yao bukanlah esensi buah Yao pohon tetapi jiwa esensi jiwa kayu. Jiwa esensi jiwa kayu dapat memperkuat jiwa dan bahkan bermanfaat bagi mereka yang berada di alam inti asal. Jika seorang kultivator di alam roh sejati bisa mendapatkan jiwa esensi roh kayu, mencapai alam inti asal hanya masalah waktu. Untuk pembudidaya dao jiwa, jiwa esensi jiwa kayu adalah item dari mimpi mereka. Zhao Feng jelas tahu ini, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa mendapatkan jiwa esensi roh kayu sendirian. Untuk mendapatkan jiwa esensi roh kayu, mereka harus membunuh Yao pohon yang menjulang. Tapi pohon menjulang Yao bisa memutuskan untuk menghancurkan jiwa esensi roh kayu sebelum mati. Pada saat ini, 3 True Lord Ranks terluka dan tidak memiliki energi untuk menyerang Yao pohon yang menjulang. Di antara mereka, Chigui adalah orang dengan luka terberat. Hal kabut misterius yang dia minum dan teknik rahasia yang dia gunakan mengubahnya menjadi kondisi setengah hampa. Bahkan Ye Yanyu, yang memiliki luka paling ringan, lebih terluka daripada pertarungan di gua sebelumnya. Kemana Yuluo pergi? Ye Yanyu merasa ada yang tidak beres dan para jenius dengan sedih menceritakan kisah kematian Yuluo tetapi tidak dengan sengaja menyalahkan Zhao Feng. Bagaimanapun, semua jenius melihat bagaimana Yuluo meninggal. Dengan kepribadian Yuluo, dia bisa mencoba membunuh Zhao Feng dan mencuri hartanya. Tapi True Lord Rank dibodohi oleh doppelganger dan pergi dalam jangkauan akar pohon menjulang Yao. Selain itu, Yuluo bukanlah orang yang gegabah. Petik 2. Alis Ye Yanyu berkerut dan hanya percaya setengahnya. Matanya yang tajam seperti menembus apapun yang mengamati Zhao Feng. Jika itu adalah seseorang yang bersalah, mereka akan merasa tidak nyaman dan setiap perubahan emosi mereka akan dilihat oleh Ye Yanyu. Namun, hati dan emosi permukaan Zhao Feng sangat tenang dan Ye Yanyu tidak melihat ada yang mencurigakan. Ye Yanyu mulai berpikir, dia merasa kematian Yuluo tidak sesederhana itu. Meskipun sudah pasti Yuluo tidak dibunuh secara langsung oleh Zhao Feng, yang terakhir mungkin masih ada hubungannya dengan itu. Bagaimanapun, hanya Zhao Feng yang dekat dengan Yuluo. Tidak ada yang melihat Zhao Feng bergerak sebelum Yuluo meninggal dan pada saat itu dia tidak terlihat, artinya tidak ada yang melihatnya melakukan apapun. Petik 2. Ye Yanyu mulai berpikir dan menemukan beberapa poin yang mencurigakan. Mata spiritual Dewa Zhao Feng juga melihat perubahan emosi Ye Yanyu. Gadis ini sangat pintar dan bahkan jika kucing kecil pencuri berhasil menipunya, dia mungkin masih curiga. Zhao Feng menemukan bahwa meskipun imbalan rencananya semakin besar, risiko ketahuan juga meningkat. Dia diam-diam membuat keputusan bahwa jika tidak ada kekayaan yang lebih besar, dia akan menyelinap menjauh dari Ye Yanyu. Sou. Dari udara terdengar suara terbang dan di antara mereka ada aura True Lord Rank yang tidak jauh lebih lemah dari Ye Yanyu dan Zhuang Waner. Lebih dari selusin sosok muncul di awan. Tidak bagus, lebih banyak bala bantuan dari sekte spiritual bulan murni. Ekspresi Istana Iblis Bulan dan Istana Tebing Hitam berubah. Mata Zhao Feng mengamati sosok itu dan kelompok ini bahkan lebih kuat dari Yuluo. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berjubah mistik yang budidayanya sepertinya baru saja mencapai tahap akhir True Lord Rank belum lama ini. Salah satu alasan mengapa saya membunuh Yuluo sebelumnya adalah karena kekuatan sekte spiritual bulan murni terlalu kuat dan dapat mengganggu keseimbangan. Sekarang, True Lord Rank tahap akhir lainnya datang. Bab 420 Langkah Demi Langkah Bahaya. Sekte spiritual bulan murni memang layak menjadi sekte bintang 2,5 yang memiliki 5 dari 10 tuan sejati. Zhao Feng tahu ini dan karena itu, dia membunuh Yuluo untuk menyeimbangkan ketiga sekte. Siapa yang menyangka bahwa tidak lama setelah kematian Yuluo, peringkat dewa sejati lainnya berasal dari sekte spiritual bulan murni yang bahkan lebih kuat dengan budidaya peringkat dewa sejati tahap akhir dan sebagian besar bala bantuan berada di puncak True Mystic Rank. Ini saudara Li Hong.
Saudara Li Hong pasti telah menemukan keberuntungan di reruntuhan atau bagaimana dia bisa mencapai tahap akhir peringkat tuan sejati. Iri dan kegembiraan tertulis di wajah para jenius spiritual bulan murni. Sebelum mereka memasuki reruntuhan, peringkat Li Hong di antara 10 peringkat dewa sejati cukup jauh di belakang dan bahkan lebih rendah dari Yuluo. Namun, setelah mencapai tahap akhir peringkat dewa sejati, peringkat Li Hong mendekati peringkat Zhuang Wan'er dan Ye Yanyu. Li Hong, kamu datang tepat waktu. Kami membutuhkan lebih banyak orang sekarang. Petik 2. Ye Yanyu tersenyum seperti bunga teratai putih yang mekar. Pada titik ini, tatapan semua orang tertuju pada True Lord Rank berjubah mistik, yang adalah Li Hong. Li Hong mencapai tahap akhir True Lord Rank dan membawa bala bantuan meningkatkan moral sekte spiritual bulan murni. Namun, ekspresi orang-orang dari Istana Setan Bulan dan Istana Tebing Hitam itu serius. Sekte spiritual bulan murni sekarang memiliki peringkat Lord sejati tahap akhir lainnya. Apakah generasi ini akan sama dengan generasi sebelumnya? Istana Setan Bulan dan Istana Tebing Hitam ditekan oleh sekte spiritual bulan murni bahkan ketika bekerja sama? Petik 2. Cigui bergumam pada dirinya sendiri saat cahaya putih di matanya meredup. Sisi Moon Demon Palaces. Para jenius yang paling merepotkan dari sekte spiritual bulan murni adalah Ye Yanyu dan Lu Tianyi. Lu Tianyi telah mencapai setengah langkah asal inti realem dan tidak terkalahkan di sini. Petik 2. Simbol bulan gelap di dahi Zhuang Wan'er berkilat saat rambut ungunya tertiup angin. Sekte spiritual bulan murni memiliki 2 dari 3 dewa sejati terkuat dan kekuatan Lu Tianyi adalah yang tertinggi tanpa keraguan. Baik Ye Yanyu dan Zhuang Wan'er bukanlah tandingannya. Satu-satunya hal adalah Lu Tianyi belum muncul. Li Hong berjubah mistik memimpin kelompoknya untuk bertemu dengan Ye Yanyu. Saudari Ye, aku tertarik ke sini oleh perlindungan Void God dan memang menemukan kalian di sini. Meskipun Li Hong sombong, dia masih menghormati Ye Yanyu. Dia baru saja mencapai True Lord Rank belum lama ini dan masih ada sedikit perbedaan antara dia dan Ye Yanyu dan Zhuang Wan'er. Kekuatan Void God Protection sangat menghancurkan dan semua orang dalam radius 1000 mil dapat merasakannya. Sepertinya ngarai ini hanya akan menarik semakin banyak orang jenius. Petik 2. Zhao Feng tidak banyak bicara saat dia berdiri di sudut. Dia tiba-tiba merasakan tatapan sombong melihat ke arahnya. Tatapan ini datang dari 2 murid laki-laki yang memiliki hubungan baik dengan Yu Luo dan mereka ingin mengambil buah esensi Yao pohon Zhao Feng tetapi tidak berhasil. Hehe, hubungan saudara Li Hong dengan saudara Yu Luo sangat baik. Saat itu, saudara Yu Luo bahkan membantu Li Hong sebelumnya. Petik 2. Bahkan jika Zhao Feng bukan pelakunya, saudara Li Hong tidak akan memberinya hari baik jika dia mau. Kedua murid laki-laki itu menertawakan. Saudara Li Hong, apakah kamu sudah melihat saudara Lu? Kata Ye Yanyu dengan hati-hati. Telinga para jenius dari sekte spiritual bulan murni menusuk saat mereka mengungkapkan ekspresi kekaguman dan rasa hormat. Saudara Lu adalah Lu Tianyi, penguasa sejati nomor 1. The Tower Ring Triao telah terluka, tapi masih sangat sulit untuk membunuhnya. Jika saudara Lu ada di sini, kita setidaknya memiliki kesempatan 60%. Kata Ye Yanyu, dia dan saudara Lu serupa dan suka bepergian sendirian. Namun nilai jiwa esensi jiwa kayu terlalu tinggi dan buah, cabang, dan bahkan kulit pohon menjulang Yao adalah harta karun. Itu hampir sama dengan membunuh binatang di Origin Core Realm. Aku melihat brother Lu beberapa hari yang lalu dan dia membunuh gerombolan monster, termasuk beberapa monster True Lord Ranks. Namun, dia sangat tidak beruntung dan dikejar oleh Sovereign di Origin Core Realm yang tidak bisa dia kalahkan dan mundur. Petik 2. Li Hong menghela nafas dan menggelengkan kepalanya ketika saudara Lu disebutkan. Lu Tianyi terlalu tinggi, peringkat True Lord normal tidak bisa mencapai levelnya. Zhao Feng tidak bisa menahan lidahnya saat mendengar ini. Monster macam apa yang dimiliki sekte spiritual bulan murni? Peringkat dewa sejati yang normal akan lari untuk hidup mereka ketika mereka melihat alam inti asal dan Lu Tianyi ini telah melawan mereka dan masih bisa melarikan diri. Tentu saja, aku juga datang ke sini untuk memberitahumu informasi penting mengenai orang yang memasuki Ruins Treasure Palace. Mata Li Hong berbinar. Reruntuhan istana berharga. Ekspresi orang-orang dari sekte spiritual bulan murni berubah. Semua orang tahu bahwa orang yang telah memasuki Ruins Treasure Palace bukanlah salah satu dari 10 tuan sejati dan sekarang Li Hong sepertinya tahu sesuatu.
Siapa ini? Jika itu bukan salah satu dari 10 raja sejati, apakah itu seseorang dari salah satu klan yang lebih kecil? Petik 2. Wajah Ye Yanyu tegang. Dia masih tidak mau menyerah. Istana berharga reruntuhan adalah inti dari reruntuhan suci ungu dan hanya dengan memasuki istana mereka akan menerima warisan yang sebenarnya. Tidak satu pun dari mereka. Li Hong menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan nada serius, kamu tidak akan percaya apa yang akan aku lihat. Gadis yang memasuki Ruins Treasure Palace bukan milik salah satu dari 3 pihak dan bahkan mungkin bukan jenius dari Kepulauan Tianlu. Petik 2. Bagaimana ini mungkin? Para jenius dari sekte spiritual bulan murni menggelengkan kepala. Bahkan orang-orang dari Istana Tebing Hitam dan Istana Setan Bulan di dekatnya tidak mempercayai ini. Maksudmu? Orang luar. Ye Yanyu dan tatapan perusahaan semuanya mendarat di Zhao Feng dan yang terakhir mengutuk di dalam hatinya. Setiap mata tertuju pada Zhao Feng karena dia orang luar. Ada juga seorang di sini yang tidak memiliki token warisan dari 3 sekte. Petik 2. Li Hong memandang Zhao Feng dengan heran. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Apa yang akan terjadi cepat atau lambat akhirnya terungkap. Saat ini, dia menggunakan perspektif penonton untuk mendapatkan hadiah sebanyak mungkin, tetapi bahaya selalu menyertai hadiah. Meskipun rencana kucing pencuri kecil itu bagus, itu juga sangat berisiko. Namun, jika tidak melakukan ini, Zhao Feng akan merasa sulit bahkan untuk tinggal di reruntuhan. Zhao Feng, apa hubungan antara Anda dan orang yang memasuki warisan? Wajah Ye Yanyu menjadi dingin. Kulitnya mulai bersinar dengan sinar bulan dan tampak seperti dewi yang turun saat dia melepaskan aura True Lord Rank-nya. Saya tidak tahu. Saya dibawa ke sini oleh kekuatan misterius dan satu-satunya orang. Oh, dan kucing itu. Petik 2. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dengan tenang. Situasinya saat ini sangat berbahaya dan dikunci oleh Ye Yanyu dan Li Hong. 3 True Lord Ranks dari Moon Demon Palace dan Black Cliff Palace juga mengawasi dengan cermat. Ye Yanyu tidak bisa membantu tetapi sedikit kecewa. Dia sudah bertanya pada kucing kecil pencuri tentang situasi Zhao Feng sebelumnya. Zhao Feng jelas tidak akan mengatakan dia terhubung dengan Zhao Yufei, atau itu akan sangat merepotkan. Dia hampir yakin orang luar yang memasuki Ruins Treasure Palace adalah Zhao Yufei karena target Purple Saint Ruin adalah Zhao Yufei, dan Zhao Feng secara tidak sengaja dibawa masuk. Dunia ini besar dan ada banyak kekuatan. Jika saya bisa masuk secara tidak sengaja, maka orang jenius lainnya juga bisa. Mungkin reruntuhan suci ungu telah berubah atau rusak. Zhao Feng berkata perlahan, apa yang Anda katakan sangat logis. Menurut senior sekte tersebut, energi Purple Saint Ruins akan habis setelah berada di sini begitu lama dan mungkin ada titik lemah. Petik 2. Li Hong berjubah mistik sebenarnya setuju dengan Zhao Feng. Jika Zhao Feng adalah kecelakaan, maka mungkin ada lebih banyak kecelakaan. Kenyataannya, Zhao Feng mengarahkan rantai pemikiran semua orang. Selama dia tidak ada hubungannya dengan gadis yang memasuki Ruins Treasure Palace, maka kesepakatannya dengan Ye Yanyu tidak tergoyahkan. Bagaimanapun, dalam kelompok ini sekarang, Ye Yanyu masih menjadi orang yang memimpin sekte spiritual bulan murni. Sepertinya aku perlu berpisah dengan orang-orang ini segera atau ketika Lu Tianyi yang menduduki peringkat pertama tiba, situasinya akan di luar kendali saya. Zhao Feng merencanakan. Pada titik ini, Zhao Feng menemukan bahwa 2 murid laki-laki yang cukup baik dengan Yu Luo berjalan ke Li Hong dan mengatakan sesuatu dengan nada rendah. Yu Luo telah mati. Hati Li Hong bergetar. Berita mendadak ini membuatnya merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang yang dalam. Yu Luo adalah seseorang yang mengalami rasa sakit bersamanya. Pada awalnya, Yu Luo cukup kuat di sekte dan merawat Li Hong yang baru saja masuk. Dalam persidangan, dia bahkan telah menyelamatkan nyawa Li Hong dan yang terakhir sangat berterima kasih kepada Yu Luo. Keduanya sangat dekat dan mengetahui bahwa Yu Luo telah meninggal. Li Hong tampak seperti disambar petir dan linglung. Sial, sepertinya semua keberuntunganku sudah habis. Hubungan Li Hong dan Yu Luo cukup bagus. Petik 2. Zhao Feng merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia akhirnya mengerti mengapa keduanya memandang dengan sombong ke arahnya. Mengetahui bahwa Yu Luo telah meninggal, hati Li Hong sepertinya terpotong-potong dan dia melolong ke arah langit. Menjadi seorang ahli di True Lord Rank, dia segera mendapatkan kembali kendali atas emosinya. Bicara tentang spesifik, matanya menatap dingin Zhao Feng saat dia mulai menanyakan detailnya.
Mengetahui bahwa Yu Luo meninggal karena mengejar Zhao Feng, wajah Li Hong menjadi dingin dan matanya mulai memerah karena niat membunuh. Bocah, aku tidak peduli jika kamu membunuh Yu Luo atau tidak, tetapi jika bukan karena kamu, dia tidak akan mati. Gigi Li Hong menggigit bibirnya dan mulai berdarah saat matanya menjadi penuh kebencian. Gelombang kuat aura True Lord Rank terpancar darinya dan riak petir biru muncul di udara. Petir darinya bahkan lebih kuat dari warisan petir Zhao Feng. Li Hong ini mengolah jalur petir dan telah menggabungkan air dan petir menjadi satu. Keterampilan dari Sekte 2 bintangnya jauh lebih dalam daripada warisan petir. Petik 2. Semakin berbahaya, semakin tenang Zhao Feng karena mata spiritual Lordnya menjadi lebih tajam.